NIM 1519078. Kali ini saya berdua ditemani dengan teman saya Ardea Pramesti, NIM 1519097. Ya, kita berdua dari kelas Hukum Tata Negara C, Fakultas Syariah IAIN Kota Pekalongan. Dan kita berdua akan men-sharing atau ingin berbagi informasi dengan tujuan itu untuk membuat tugas akhir juga, membuat tugas akhir semester mata kuliah ilmu tasawuf dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah. Dengan tema video ini adalah edukasi tasawuf, makanya kita akan sharing-sharing. Tema kali ini pas untuk kita bicarakan berdua, yaitu edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tahu kan COVID-19? Ya itulah. Oke, silakan. Sebelumnya, pengertian tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ya, tahu kan? Itu sedikit pengertian dari sebuah ilmu tasawuf. Itu seperti bukan ilmu tasawuf, itu ya tasawufnya. Jadi ya seperti itu pengertiannya. Dan kalau kalian belajar tentang tasawuf itu, kalian pasti tidak asing dengan kata-kata sufi. Sufi lah. Dalam video ini kita juga akan membahas tentang sufi dan tradisi-tradisi sufi. Dan dalam tradisi sufi itu biasa dikenal dengan uzlah atau halwat. Halwat itu dimaknai menjauhkan diri dari tempat-tempat keramaian. Dan halwat yang dilakukan dalam waktu yang panjang itu bisa disebut dengan uzlah. Ya, bisa nyambung dikit lah dengan tema-tema ini. Halwat maupun uzlah itu dilakukan dengan cara mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dinamika kehidupan duniawi. Dan inti dari halwat dan uzlah itu meninggalkan kesibukan duniawi dan melakukan zikir dan tafakur agar kita memiliki kesadaran yang dalam akan kehadiran Tuhan. Ya cocoklah kita sejenak melupakan duniawi dulu. Ya efek lockdown kemarin itu sebaiknya itu alangkah baiknya ya kita seperti itu, bukan mengasingkan diri ya kita di lockdown, nggak boleh keluar, dan kita work from home, study from home, apa-apa kita serba di rumah, nggak boleh keluar. Kita keluar kalau misalkan ada keperluan mendadak. Tapi kalau misalkan kita di rumah itu cuman main HP, main WA, itu kayak nggak bermakna banget itu. Daripada itu kita mending akan lebih baiknya itu kalau di rumah itu sambil berzikir, baca Al-Quran. Dan ini tuh biasa disebut dengan halwat dan uzlah. Maaf ya pakai bahasa-bahasa macam-macam gitu. Ini itu halwat itu seperti berdansa dalam batin karena merayakan kejayaan cinta ilahi. Halwat dimaksudkan untuk melindungi diri dari pengaruh negatif baik yang datang dari diri sendiri maupun dari luar diri. Perilaku inilah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Tidak ada langkah yang lebih baik dan lebih tepat dalam berijtihad melawan terjangan pandemi COVID-19 kecuali uzlah dan halwat. Dalam konteks ini bisa ditegaskan bahwa uzlah dan halwat adalah cara paling efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Hal ini sudah sering ditegaskan oleh para pakar medis di dunia. Uzlah dan halwat dalam konteks ini dimaknai isolasi atau social distance maupun jika diperlukan lockdown. Ketiganya adalah bentuk halwat dan uzlah dalam konteks tafsir pandemi COVID-19. Itu kan benar, uzlah sama halwat itu ya kalau dalam ilmu tasawuf itu biasa disebut dengan uzlah dan halwat. Jadi kita di rumah untuk sementara menghindar dari hiruk-pikuk duniawi. Jadi kita nggak usah mikir duniawi, ya tetap aja mikir buat makan, buat seneng-seneng, tapi kan tetap aja kita sementara sebulan 2 bulan itu seperti yang sudah kita lalui itu kita mengasih itu. Jadi kayak nge-lockdown di rumah, tetap di rumah. Dan menghindarkan diri dari keramaian sosial adalah halwat dan sekaligus uzlah. Nah kan, jadi halwat uzlah itu ya biasa kita
itulah sekarang pemerintah itu biasa nyebutnya tuh bisa apa tadi, social distancing bisa seperti ini, atau mungkin itu lockdown ya, lockdown ya. Begitu juga instruksi untuk dunia pendidikan agar menyelenggarakan proses belajar mengajar jarak jauh dan online, atau ketentuan pegawai bekerja di rumah ya, seperti study from home seperti kita yang lakukan saat ini, kuliah di rumah, tapi ya mungkin begitu. Dan penutupan sementara tempat-tempat ibadah semua adalah khalwat dan uzlah. Tapi ada juga beberapa daerah yang walaupun pemerintah menganjurkan kita untuk menutup tempat-tempat ibadah, tapi ada juga mungkin di daerah desa atau apa itu masih ada masjid yang masih melakukan sholat jamaah. Terus mungkin gereja waktu itu juga masih ada. Dan larangan berkumpul dalam jumlah yang banyak adalah bentuk persepsi khalwat yang nyata, yaitu dilarang kumpul banyak-banyak, minimal 2 orang. Itu 2 orang, 4 orang itu nggak boleh. Kalau bisa 2 orang aja atau 3 orang. Dan hal ini akan memangkas jalur-jalur saraf dan laju penyebaran COVID. Jadi sebenarnya seperti ini tuh kita bisa jadi bisa untuk men-stop atau meringankan penyebaran COVID lah. Gimana ya bahasanya? Ya gitu, seperti itulah. Ya, ya seperti untuk memutus tali penyebaran COVID-19, bisa disebut seperti itu. Siapapun yang tidak mengindahkan khalwat dan uzlah, walaupun atas nama kegiatan agama dan keagamaan, maka mereka adalah orang dungu. Disebut dungu karena melawan ilmu pengetahuan. Tentu, sebagai umat beragama harus terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari COVID-19. Tapi, doa tidak dapat menggantikan keharusan untuk mengikuti petunjuk medis. Jangan sampai hanya mengandalkan doa dan amalan keagamaan saja. Ibarat lapar, maka yang paling penting adalah makan, bukan doa supaya kenyang. Berdoa memberi bobot pada nilai makan dan bukan menggantikan aktivitas makan. Jika motormu mogok, ikutilah petunjuk teknis menyervis. Jika hanya berdoa saja, maka motor tetap akan mogok, karena doa dan amalan wirid tidak dapat memperbaiki motor yang mogok. Tuhan melakukan intervensi atas problem-problem manusia melalui tangan manusia dalam kerangka hukum alam atau sunatullah. Kitab suci tidak berbicara teknis soal ilmu pengetahuan. Kitab suci hanya bicara ide-ide moral dan spirit ilmu pengetahuan. Begitu juga soal COVID-19, antisipasinya juga harus dengan metode saintifik, bukan keyakinan keagamaan. Ini soal sains, bukan soal agama, bukan soal dogma. Mari berpikir positivistik. Ya, mari berpikir positif. Ya itu seperti kita, contohnya itu seperti mengadakan sebuah acara tablik akbar, terus doa bersama, pengajian dan acara-acara keagamaan lainnya. Itu kalau misalkan kita mengadakan acara-acara tersebut tapi kita tetap saja mengundang masyarakat banyak, itu bukan dimaksud itu kurang oke lah, karena pemerintah kan juga menganjurkan kita untuk tidak berkumpul secara ramai-ramai, walaupun acara itu dimaksudkan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan atau Allah agar dijauhkan dari COVID-19. Tetapi jika mengumpulkan banyak manusia, maka sesungguhnya mereka telah melawan sunatullah. Ya mungkin mereka sembrono melawan ilmu pengetahuan seperti yang tadi Mbak Dia sampaikan. Kita itu berhitung kepada Allah dari imajinasi keagamaan yang berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Fatwa jumhur ulama tentang penutupan masjid di zona-zona merah dan zona kuning itu adalah sebuah tindakan yang rasional, walaupun masih ada yang lebih percaya pada keyakinan imajinatifnya sendiri dengan mengabaikan perintah akal sehat. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak juga di desa-desa yang mungkin masih menggelar sholat berjamaah atau bagaimana, tapi ya itu biarlah semuanya lah, biar mereka sendiri gitu. Berarti
Tuhan, karena itu Tuhan memberi akal kepada manusia bukan sekedar benda simpanan. Makanya itu kita diharapkan untuk berpikir juga. Ya kita boleh melakukan sholat berjamaah. Mungkin seperti saya waktu itu pernah sholat di Masjid Agung Batang. Itu di sana tetap melakukan sholat berjamaah, tapi tetap menggunakan metode social distancing. Jadi seperti ini. Jadi sini ada yang sholat, sini kosong, dan sini baru ada yang sholat lagi. Jadi di tengah-tengah itu memang dikosongkan. Ya nggak tahu itu ada hadisnya boleh atau tidak, tapi ya terserah pemerintahnya sendiri dan terserah para masyarakat di daerah itu sendiri. Inilah hawa dan uzlah, doktrin tasawuf yang mesti harus dipraktikkan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan berhalwat dan beruzlah, sesungguhnya kita sedang melakukan hal-hal yang ilmiah yang diterima akal sehat. Kita bisa beribadah dan takaruf kepada Allah di bilik rumah dan kantor tanpa harus kemeruyuk. Percayalah kepada efektivitas halwa dan uzlah ketimbang amalan-amalan alternatif. Para agamawan sebaiknya menahan diri untuk tidak banyak bicara alias mengkutuk tentang sesuatu yang tidak diketahui terkait COVID-19. Semoga Allah memberi jalan terang dan badai corona segera berlalu. Ya, semoga segera berlalu lah. Ya, mungkin cukup saja. Dan intinya itu kita sebaiknya itu mematuhi peraturan pemerintah, tetap di rumah, tidak keluar rumah, tidak keluar rumah secara apa ya? Maksudnya kita nggak usah keluar rumah lah, nggak usah keluar rumah dulu, walaupun mungkin mau apa, tapi kecuali kita keluar rumah bisa, tapi misalkan kayak cari makan atau apa, yang penting yang mendadak gitu. Kalau nggak berkepentingan banget-bangetan, nggak ada wajib-wajiban buat keluar, udah nggak usah keluar rumah gitu, mending di rumah aja. Kita hibur diri kita sendiri di rumah. Kan juga sebenarnya seperti ini itu ada sisi positifnya. Jadi kita yang biasanya mungkin kuliah pulang sore terus ketemu keluarga mungkin, atau mungkin ada yang berorganisasi sempat pulang malam atau tidak sempat pulang rumah, itu kan bisa sebagai sisi negatif, sisi positifnya itu kita bisa berkumpul dengan keluarga yang dulunya kita nggak pernah berkumpul, atau mungkin berkumpul tapi cuma sejam atau 2 jam, habis itu tidur, paginya kita sarapan, kita berangkat lagi. Itu kan eman-eman lah ya, mungkin sisi positifnya seperti itu. Dan kita itu kalau misalkan keluar dari rumah juga mungkin waktu sampai rumah langsung segera cuci tangan dan mandi. Kalau bisa semua pakaian atau semua apa yang kita gunakan waktu keluar itu dibuat apa ya, kalau di rumah itu kalau mungkin punya semprot disinfektan atau kita buat dari Dettol itu bisa, itu kita semprotkan ke barang-barang kita setelah kita gunakan berpergian, karena ya salah satu lagi itu bisa memutus persebaran tali COVID-19. Dan jangan lupa juga kalau kita pergi keluar atau bagaimana itu kita tetap menggunakan masker, dan sebisa mungkin kita menggunakan pakaian dengan lengan panjang agar mungkin ya kan ada bakteri numpuk bisa di kulit kalau nggak pakai pakaian lengan panjang. Kalau pakai pakaian lengan panjang kan mungkin di pakaian itu. Dan ya mungkin cukup itu saja. Terima kasih untuk entar. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Jangan ngegas dulu Mbak, santai. Terima kasih untuk waktunya, untuk kalian yang mau mendengarkan atau melihat video kita. Ya semoga banyak yang melihat, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.